Orang kaya mengajarkan anak-anak mereka bagaimana menciptakan uang, bukan hanya bekerja demi mendapatkan uang. Mereka mengajarkan bahwa bekerja ibaratnya adalah media untuk belajar serta mengeksplorasi untuk meningkatkan value mereka. Juga mengajarkan anak-anak mereka untuk senantiasa menambah aset mereka dengan cara berinvestasi, bukan hanya sekedar menabung. Inilah yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan menengah kepada anak-anak mereka di dalam buku Rich Dad Poor Dad oleh Robert T. Kiyosaki. Lingkungan dan orang tua kita sendiri mungkin ketika kita kecil selalu dinasihati agar bersekolah di sekolah yang baik, mendapatkan nilai-nilai yang cemerlang supaya kita nanti bisa menjadi atau mendapatkan pekerjaan yang layak pula. Kalau bisa justru menjadi bagian dari pegawai negeri sipil atau menjadi pegawai BUMN yang mana gaji mereka tinggi dan memiliki tunjangan tetap atau pensiun yang tentu sudah terjamin. Apakah salah? Sebenarnya tidak, tetapi nasihat itu tidak cukup mengantarkan kita kepada arti kesejahteraan yang sesungguhnya. Nasihat itu cukup mengantarkan kita hanya sampai kita memperoleh suatu pekerjaan, namun tidak dengan bagaimana mengatasi persoalan pengelolaan keuangan yang benar. Rendahnya pengetahuan finansial yang buruk membawa imbas kita selalu bermasalah soal finansial, entah hutang, kredit, cicilan, kehabisan uang, atau masalah tentang uang yang tak pernah ada habis-habisnya. Tetapi orang kaya tidak. Uang mereka bekerja untuk mereka, bukan mereka bekerja untuk uang. Orang kaya dalam pandangan Robert T. Kiyosaki sebenarnya bukan orang yang dalam tanda kutip uang dan hartanya banyak. Mungkin bisa jadi kalau kita mengasumsikan bahwa orang kaya itu dapat dikategorikan dengan variabel dengan uang atau hartanya banyak. Tetapi ini bukan bicara tentang jumlah dan berapa banyak, tetapi ini adalah bicara tentang mindset yang dimiliki orang yang bermental kaya dan punya potensi untuk bisa menjadi kaya. Nah, apa tuh ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri yang pertama adalah orang kaya tidak bekerja untuk uang, tetapi bagaimana cara berpikir menciptakan uang. Berpikir bagaimana uang itu bisa bekerja untuk mereka, bahkan ketika mereka tidak ngapa-ngapain. Nah, ciri yang kedua adalah orang kaya mampu membedakan aset dan liabilitas. Sederhananya, aset adalah instrumen yang berpotensi menambah kekayaan kita, seperti saham, reksadana, deposito, dan lain sebagainya. Seiring dengan perkembangan waktu, nilai aset itu kita jumlah akan senantiasa bertambah. Nah, sedangkan liabilitas adalah instrumen yang justru membebani keuangan kita dan tentu saja tidak membuat kita bertambah kaya karena justru nilainya justru menurun setiap tahun seperti barang elektronik, kendaraan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, orang kaya belajar apapun serta tidak terspesialisasi. Salah satu survei mengatakan bahwa generasi milenial sekarang kesulitan untuk membeli rumah mereka sendiri. Salah satu faktornya adalah harga tanah dan properti dari tahun ke tahun semakin meroket dan menggila, tanpa diiringi dengan kenaikan gaji di tempat para milenial ini bekerja. Gaji yang rendah ditambah lagi dengan disrupsi budaya konsumtif banyak menjerat dan dialami oleh para generasi milenial kita yang justru bukan memperbanyak aset tetapi justru membeli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu menjadi sangat perlu untuk meningkatkan value mereka di strata sosial di pergaulan mereka masing-masing. Kondisi demikian justru diperparah dengan merebaknya serta menjamurnya kemunculan aplikasi-aplikasi pinjaman online yang menawarkan kemudahan pinjaman uang kapanpun dan dimanapun hanya dengan modal KTP kita. Bukan hanya satu atau dua, mungkin ratusan ribu generasi muda kita terjebak kepada bunga kredit. Satu-satunya jalan yang kebanyakan orang pilih adalah ya kembali bekerja di pekerjaan mereka masing-masing. Berharap untuk ada kenaikan gaji setiap tahun serta sedikit bekerja keras untuk bisa promosi jabatan
agar ada kenaikan gaji pula. Dan mereka berharap bahwa semua kredit dan kebutuhan hidup itu akan terpenuhi. Tetapi nyatanya tidak, siklus ini akan berputar. Seperti seekor hamster yang terus berputar kepada roda putarnya di kandang mereka. Berapapun gaji mereka akan habis, karena tidak dilakukan manajemen keuangan yang baik. Keperluan kredit, makan, transportasi, lalu membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan, dan ketika habis mereka kembali lagi untuk bekerja di pekerjaan yang mereka benci itu. Masalah ini terjadi karena apa? Ya karena kita hanya bekerja untuk uang dan tidak bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan benar. Karena kita kembali lagi ke topik yang pertama adalah orang kaya justru membangun aset, sedangkan orang miskin atau menengah justru membangun dan membeli banyak liabilitas. Tetapi yang terjadi bahwa muncul sebuah perdebatan antara banyak pihak yang mengatakan bahwa dan tidak bisa membedakan antara aset dan liabilitas. Banyak yang mengatakan bahwa saya sedang membeli aset, tetapi yang terjadi, yang dilakukan justru mereka membeli liabilitas. Nah, aset yang kita gambarkan di atas tadi bahwa kita bisa contohkan aset dapat berupa saham, obligasi, dan haki. Yang kalau kita amati saham, obligasi, dan haki, apabila kita tunggu dan apabila kita investasikan, akan nilainya dalam seiring waktu akan naik dan akan meningkatkan value yang telah kita investasikan kepada barang-barang tersebut atau instrumen-instrumen tersebut. Namun, mari kita lihat liabilitas. Nah, liabilitas ini dapat kita kategorikan, salah satunya ada seperti barang elektronik, lalu kartu kredit, mobil, motor yang justru sepanjang waktu dengan seiring bertambahnya waktu, nilai uang kita yang kita belikan berupa instrumen atau variabel keuangan tersebut justru akan pasti berkurang sepanjang durasi waktu yang akan sedang berjalan. Nah, seharusnya dari sini kita harus memperbanyak aset dan bukan liabilitas. Nah, karena ini akan berimbas kepada bagaimana cara kita bijak dalam menentukan keuangan kita. Nah, contohnya kita akan buat sebuah hal yang sederhana atau percontohan bahwa jika kita akan memperbanyak aset. Contohnya gini, kita punya rumah kos, kita akan memperoleh sewa. Ketika kita akan membeli saham, kita akan mendapatkan dividen. Ketika kita memiliki haki, kita akan mendapatkan royalti. Nah, itu sama dengan kita menambah aset sehingga value uang yang kita miliki akan senantiasa bertambah. Tetapi, bagaimana kalau kita menambah liabilitas? Contohnya, kita membeli mobil, lalu memiliki handphone, atau juga hal yang lainnya yang memperbanyak liabilitas, justru kita akan menambah tagihan pengeluaran kita berupa cicilan, pajak, biaya perawatan yang justru mengurangi uang kita dalam beberapa waktu tertentu. Perbincangan soal aset dan liabilitas seharusnya bisa menjadi pelajaran kita untuk terutama generasi muda untuk bisa lebih bijak dalam mengelola keuangan. Memperbanyak aset seharusnya menjadi tren dan gaya hidup yang seharusnya kita upayakan. Instrumen investasi sudah banyak seperti saham dan reksadana. Bahkan bisa kita mulai dari kurang dari Rp100.000. Bukankah itu satu langkah hebat untuk meningkatkan nilai aset kita? Gaya hidup kadang menuntut kita hadir di tengah tuntutan gaya hedon dan budaya konsumtif. Tetapi bukankah keinginan kita adalah untuk benar-benar kaya, bukan hanya terlihat kaya? Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga kalian bisa mendapatkan insight dan pandangan baru. Terima kasih.